Shalom sahabat blog channel pendengar yang setia dari blog channel YouTube. Blog channel adalah YouTube untuk pendidikan dan juga untuk kesehatan, juga menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan kemanusiaan. Bersyukur blog channel ini adalah ada untuk berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, berbagi kesaksian hidup, berbagi pengetahuan tentang kesehatan, pembelajaran, dan juga Alkitab. Sahabat blog channel yang diberkati Tuhan, kesempatan yang baik ini kita penting membahas tentang rokok dan kesehatan. Rokok dan kesehatan ini topik yang menarik karena supaya kita bisa mengetahui hubungan rokok dan kesehatan kita. Ya, dan ini akan disampaikan 8 sesi ya, atau 8 kali pertemuan. Saya bisa mengikutinya dengan baik dan lengkap. Silakan 8 sesi ini diikuti sampai tuntas ya. Dalam kesempatan ini, di sesi yang pertama ini adalah sebagai pengantar untuk kita bisa memahami ya, apa itu perokok atau hubungannya dengan kesehatan. Baik Bapak Ibu, sahabat blog channel yang diberkati Tuhan, kebiasaan merokok itu tentu telah lama dikenal di dunia ini ya, dan juga telah diketahui bahwa merokok itu membahayakan kesehatan. Tetapi kenyataannya di dalam kehidupan sehari-hari, mari kita lihat baik di dalam negeri di Indonesia maupun di luar negeri, menunjukkan bahwa orang-orang yang merokok itu semakin meningkat. Nah, bahkan kalau kita perhatikan, kenyataannya di dalam dan luar negeri menunjukkan juga bahwa sebenarnya masih banyak pihak yang belum mengetahui secara jelas ya, secara jelas dan bagaimana gangguan kesehatan yang jadi akibat asap rokok. Dia merokok merasa lebih sehat, merokok merasa itu lebih buat dia nyaman, tapi belum tahu bahwa itu ada kaitannya dengan kesehatannya, bukan kesehatan untuk jangka panjang. Ya. Jadi di dalam YouTube ini, yaitu dengan topik rokok dan kesehatan ini, ya kita akan membahas atau mempelajari ya melalui konten ini, yaitu bagaimana rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit. Sekali lagi, bagaimana rokok dapat menyebabkan penyakit. Dan penyakit apa saja yang dapat timbul akibat kebiasaan dari merokok. Ya, dan juga penting untuk disampaikan bagaimana cara pendekatan untuk berhenti merokok atau bagaimana penanggulangan masalah rokok secara luas supaya dapat dipraktikkan, dijalankan sehingga mampu berhenti dari kebiasaan merokok. Nah, di YouTube ini diharapkan melalui topik rokok dan kesehatan ini bermanfaat ya bagi seluruh pendengar, bukan saja guna untuk menambah pengetahuan kita tentang rokok dan hubungannya dengan kesehatan, tetapi juga diharapkan tujuan utamanya supaya kita mempertimbangkan untuk berhenti merokok, karena pasti ya
Dengan berhenti merokok itu banyak manfaatnya, bukan saja kepada kesehatan tapi juga kepada ekonomi dan kehadiran kita kalau menjadi berkat, tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ketika kita merokok di depan orang kan itu menjadi batu sandungan, ya, membuat orang lain juga menjadi perokok, perokok apa ya, perokok tidak aktif gitu. Mereka menghirup asap rokok, ya, dari seorang perokok itu, ya. Jadi diharapkan demikian dan benar-benar mengerti apa hubungan kesehatan, ya, dengan rokok itu yang khususnya. Baik, Bapak Ibu, sahabat Blog Channel, ya, kalau kita perhatikan jumlah perokok sekarang ini di dalam negeri ini semakin meningkat, ya, semakin meningkat. Dalam kehidupan sehari-hari selalu kita juga menjumpai orang merokok ada di sekitar kita, ya, sekitar kita. Baik itu dalam perjalanan mungkin di angkot, ya, tapi kalau di bus atau AC dan kereta api kan sudah tidak ada sekarang. Lalu juga mungkin juga di kantor, ya, di kantor di mana kita bekerja, di kantin, di pasar, atau di tempat-tempat umum lainnya. Bahkan juga mungkin di dalam keluarga, ya. Ya. Jadi kebiasaan merokok di Indonesia dan di berbagai negara itu sekali lagi saya katakan berkembang luar biasa, ya, berkembang dengan sangat luas, bahkan kecenderungan bertumbuh dari waktu ke waktu, bukannya berkurang. Sekalipun sudah ada mengatakan dilarang merokok ataupun, ya, merokok itu berbahaya, bisa mematikanmu, ya, membunuhmu, masih tetap aja banyak orang merokok, bahkan itu jumlahnya semakin meningkat, ya. Nah, kita perhatikan sementara di negara maju kebiasaan merokok ini justru mulai ditinggalkan oleh masyarakat luas, ya. Mengapa? Karena telah sadar dan bahwa rokok itu ternyata berbahaya untuk kesehatannya. Nah, kesehatannya luar biasa. Makanya dalam topik ini yaitu tentang rokok dan kesehatan, akan kita bisa memulai membahas situasi merokok di berbagai belahan dunia serta berbagai faktor yang mempengaruhinya. Pertama-tama akan kita perhatikan beberapa data dan analisis tentang situasi umum kebiasaan merokok di dunia, yang kemudian dilanjutkan dengan nanti pembahasan keadaan juga merokok di Indonesia, ya, merokok di Indonesia. Tentu saya akan menyampaikan secara singkat saja, ya, situasi dunia berhubungan dengan rokok, ya. Jadi kebiasaan eh, mengisap tembakau telah dikenal sejak lama di muka bumi ini, ya. Kaum Indian di Amerika Utara sejak dulu itu dikenal menggunakan pipa, apa namanya itu, pipa perdamaian, ya, pipa perdamaian, ya, sebagai yang mana yang sering kita baca pada buku-buku cerita India. Hanya saja harus diingat bahwa biasanya mereka mengisap pipa hanya pada kesempatan khusus, tidak dilakukan setiap hari seperti orang biasa merokok sekarang ini. Kebiasaan mengisap tembakau ini kemudian terus berkembang luas, khususnya telah berkembang di industri modern, ya. Ya, rokok di zaman ini dari zaman ke zaman mengatakan semakin meningkat. Nah, kalau kita perhatikan pada akhir dekade tahun 1980-an, perkiraan ada lebih dari 1 miliar penduduk dunia
yang merokok dan mereka menghabiskan lebih dari 5 triliun batang rokok setahunnya. Wow, luar biasa ya. Jadi para ahli bidang kesehatan, para ahli ya di bidang kesehatan atau Badan Kesehatan Dunia yang disebut dengan WHO memperkirakan bahwa di negara industri sekitar sepertiga kaum pria itu berumur di atas 15 tahun punya kebiasaan merokok. Wah, ini survei dari WHO ya. Nah, di pihak lain, sekitar setengah dari kaum pria di negara berkembang juga punya kebiasaan yang sama ya. Jumlah perokok di kalangan wanita di negara maju sedikit lebih rendah daripada kaum prianya. Sementara di negara berkembang diperkirakan sekitar 10% wanitanya merokok. Tadi WHO telah mengumpulkan data dari 65 negara dari tahun 1975 sampai dengan tahun 1986, dan data itu telah disajikan ya di depan ya, bahwa menunjukkan bahwa kebiasaan merokok di negara berkembang ternyata cukup tinggi. Ini penelitian WHO. Ya, 8 dari 10 negara yang punya konsumsi rokok tertinggi di dunia datangnya dari kelompok negara dunia ketiga. Apa dunia ketiga ini maksudnya dunia ketiga ini, dan diantaranya 30 negara ya. Jadi sekali lagi bahwa tertinggi di dunia datang dari kelompok negara dunia ketiga, dan di antara 30 negara dengan konsumsi rokok terbanyak hanya ada 9 negara yang sudah tergolong negara maju. Nah, sahabat blog channel yang diberkati Tuhan, di negara maju kebiasaan merokok di kalangan kaum pria mulai menyebar luas, yaitu pada masa Perang Dunia Pertama, antaranya tahun 1915 sampai 1918, dan mencapai puncaknya di pertengahan tahun 1970-an. Ya, sedangkan kaum wanita mulai merokok sejak masa Perang Dunia Kedua, yaitu sekitar tahun 1939 sampai 1945. Dan jumlahnya terus meningkat. Hingga kini jumlah perokok wanita di negara maju hampir sebanyak kaum pria. Ya, di pihak lain, kebiasaan merokok pada kaum pria di negara berkembang mulai meluas dari mana? Pada saat pertengahan tahun 1970-an. Dan peningkatan jumlah wanita perokok di negara berkembang ini ya baru saja dimulai pada tahun 1980-an ya, yang lalu. Wow. Tahun sekarang tahun 2022, wow, itu peningkatannya lebih lagi. Ya, nanti akan saya coba menyampaikan juga data dan fakta hasil penelitian perokok di Indonesia. Tapi itulah keadaan dunia, Bapak Ibu. Ya, yaitu perokok itu bukan semakin berkurang, semakin meningkat. Sekalipun ada label-label larangan di bungkus rokok, bahkan iklan-iklan, bahkan juga eh, anjuran dari WHO, tetap aja semakin banyak orang merokok dan merasa sulit untuk berhenti dari rokok. Ya, baik. Jadi topik ini akan kita lanjutkan di berikutnya, Bapak Ibu. Jadi sekarang saya menyampaikan dulu peningkatan orang-orang yang merokok, ya, baik pria maupun yang wanita di negara-negara. Saya tidak sampaikan persentasinya, ya, berapa di negara-negara yang besar tadi, ya, karena itu memakan cukup waktu. Tapi yang pasti adalah
bahwa peningkatan orang atau kebiasaan merokok itu semakin luar biasa di dunia dan termasuk di Indonesia. Ya, akan kita lanjutkan di season berikutnya. Ikuti terus, ya, saudara bisa menerima pengetahuan lebih lengkap yang membuat kita, terutama kita sudah terbiasa merokok, ya dengan mengikuti channel ini mulai mempertimbangkan untuk berhenti merokok dan juga bisa membagikan orang lain. Terima kasih, ikutin season kedua dan salam sehat buat kita semuanya. Shalom, Tuhan berkati.